jalur karir paling cepat untuk naik menjadi misalnya jabatan paling tinggi di sebuah perusahaan seperti dirut ya atau presiden direktur adalah orang sales. Ilmu sales itu banyak ya. Ada namanya itu basic selling gitu ya Pak. Bagaimana kita cara menyampaikan barang atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Atau juga ada lagi ilmu sales misalnya enterprise selling gitu ya Pak. Oke. Bagaimana kita jualan ke perusahaan besar gitu. Karena lebih kompleks kan. Bet- Banyak orang yang merasa kalau jadi sales itu cukup jago ngomong, cukup jago speak gitu ya Pak. Akan dibilang semakin jago ngomong semakin jago sales gitu ya. Kita malah bukan, malah setelah saya alamin ya sebenarnya itu sales itu harus jago mendengarkan, harus bisa mendengarkan gitu Oh, ya. justru kebalikannya ya Kebalikan Pak. malah gitu ya Pak. Gimana kita memancing customer kita mau bicara, kita mendengarkan dan memahami apa persoalannya dan kita mencari apa solusi yang tepat buat persoalan mereka itu gitu. Kita melihat bukti empiris ya, banyak orang-orang sales yang sukses itu malah nggak ada sama sekali latar belakang sekolah ekonomi, Hmm. manajemen, nggak ada. Bahkan sangat beragam. Jadi kita lihat ada dulu orang sekolah di IPB. Pertama gini ya, Pak, sebenarnya anggapan dunia sales itu keras mesin nggak juga sih gitu. Sebenarnya sales itu mirip kayak perang gitu ya. Sales itu dulu ada beberapa fungsi lain ya. Jadi pertama sales itu adalah wajah dari sebuah perusahaan gitu ya Oke. Pak. Semacam kayak fungsi PR kali ya atau membangun branding atau image gitu. Kalau salesnya jago dan juga bisa memberikan solusi yang tepat, itu akan memberi dampak positif terhadap image market atau customer terhadap perusahaan tersebut gitu. Kita juga sebagai sales juga mesti berevolusi juga gitu, harus mengikuti perubahan zaman gitu dengan teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya. Tapi kedua juga consumer behavior juga berubah gitu. Iya, betul. Contoh gini sederhana ya, dulu orang kalau belanja itu ke pasar tradisional atau ke mall, salesman cowboy atau jalanan. Seringnya sih gagal sih gitu ya Pak. Oke. Tapi ketiga juga harus itu dari persiapan tentang product knowledge, tentang perusahaan kita, siapa, bahkan juga belajar consumer behavior dan seterusnya gitu. Jadi kalau diibaratkan kuliah nih itu ada kurikulumnya juga sebenarnya untuk bisa menjadi seorang sales yang handal gitu. Halo Bisadawan, selamat datang di podcast Bisadaya Career Path. Bersama saya Seika dan di sini kita akan membahas seputar dunia kerja, profesi dan perjalanan karir langsung dari praktisinya. Sehingga buat teman-teman Bisadawan di rumah bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang gimana sih dunia kerja dan berbagai pilihan karir yang ada. Nah, buat teman-teman Bisadawan di rumah mungkin yang masih belum familiar nih ya, apa sih Bisadaya? Jadi Bisadaya merupakan platform pencarian pekerjaan yang inklusif yang menghubungkan perusahaan dengan berbagai pencari kerja di Indonesia, termasuk pekerja konvensional, freelancer, individu dengan disabilitas hingga lansia. Dan di platform ini juga menyediakan layanan outsourcing SDM bagi perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu lebih banyak individu untuk menemukan pekerjaan yang lebih sesuai. Nah, untuk episode perdana nih ya, kami akan start dengan satu profesi yang mungkin masih sering disalahpahami, tapi justru memegang peran yang sangat penting nih dalam pertumbuhan sebuah perusahaan, yaitu profesi sales. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Supardi Pondok, seorang profesional senior dengan pengalaman panjang di bidang sales dan business development di industri teknologi. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Chief Representative Autodesk Indonesia. Selamat datang Pak Supardi, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana Pak, tahun baru semangat baru ya Pak? Iya, pastinya kita orang sales itu selalu penuh semangat, optimis. Oke. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih Pak, mungkin Bapak bisa sharing ke kita gimana sih Pak, apa yang Bapak kerjakan atau lakukan sehari-harinya? Ya, saya itu punya beberapa kesibukan ya. Pertama sih saya punya pekerjaan utama di perusahaan software Amerika, namanya Autodesk. Kalau software namanya AutoCAD itu adalah software untuk design engineering.
Tapi saya juga punya beberapa bisnis pribadi. Saya ada bisnis makanan online, saya juga ada bisnis agensi periklanan digital marketing, saya juga ada bisnis sama teman IT training, dan juga ada beberapa pekerjaan sampingan, proyek-proyek sama teman short term gitu. Berarti memang kegiatannya sehari-harinya padat ya, Pak? Padat, iya. Sabtu Minggu pun saya kadang masih meeting, masih bekerja. Oh, Iya. oke, Pak. Mungkin kita bisa mulai masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa menceritakan gimana sih awal Bapak masuk ke dunia sales ini? Apakah memang sejak awal Bapak sudah tertarik di bidang ini atau justru berangkat dari latar belakang yang jauh berbeda? Ya, memang sih saya memang ada ke latar belakang yang juga ada hubungan dengan saya. Jadi saya sebenarnya aslinya dari Padang. Bapak saya dulu pedagang, punya beberapa usaha. Jadi dari kecil itu saya memang udah biasa jualan gitu, membantu orang tua. Sehingga waktu kuliah juga saya udah memutuskan mengambil jurusan manajemen marketing gitu. Dan bayang saya adalah nanti saya berprofesi di bidang sales marketing dan sekitaran itu. Jadi memang udah direncanakan gitu, karena latar belakang keluarga tadi. Ya. Berarti kalau dari awal Bapak ikut orang tua jualan, itu Bapak apa emang udah ada ketertarikan di situ atau sebenarnya awalnya cuma iseng bantuin orang tua aja? Sebenarnya sih lebih karena iseng ya, tapi karena jadi kebiasaannya, jadi hobi jadinya gitu. Jadi dari kecil tuh saya udah bisa jualan itu di sekolah, di dekat rumah. Jadi keasikan gitu. Senang jualan tuh dapat uang gitu. Nah, Pak, di masa awal-awal Bapak berkarir di bidang sales, tantangan yang paling berat Bapak hadapi itu apa, Pak? Nah, sebenarnya tantangan paling besar itu adalah mental sih gitu ya. Karena ketika kita menjadi orang sales ya, kita harus ketemu dengan orang yang kita tidak kenal, baru pertama kali ketemu gitu ya. Apalagi kalau orang itu secara umur lebih senior dari kita, begitu juga secara jabatan gitu ya Pak. Wah, itu mungkin kalau saya bilang pakai saya itu kadang menakutkan gitu ya Pak. Tapi kelama-kelamaan saya bisa mengatasi hal itu gitu ya. Tapi juga yang tantangan itu adalah seringnya kita kadang-kadang tidak menguasai situasi gitu ya. Apalagi kalau kita tidak menguasai barang dan jasa yang kita jual gitu. Wah, itu lebih menakutkan lagi gitu. Itu tantangannya. Ya. Berarti bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan Bapak yang seperti yang tadi Bapak udah sampaikan ya, nervous ketemu orang, apalagi orang jabatannya yang jauh lebih tinggi. Gimana Bapak cara menghadapi tantangan tersebut, Pak? Sebenarnya sih lebih ke arah persiapan. Jadi seberapapun nervousnya, seberapapun kita merasa, duh ini kayaknya susah nih gitu ya. Tapi kalau kita dengan persiapan matang gitu ya Pak, kita mengatur jadwal meetingnya tepat waktu, kita menyiapkan materi kita sebelum kita ketemu orang, apa yang mau kita capai, apa mau kita tuju, terus juga apa strategi bicaranya dan lain itu, biasanya itu lebih ringan sih gitu. Walaupun kadang-kadang juga banyak hal nggak terduga gitu di lokasi. Jadi apa yang sudah kita rencanakan tuh berubah total tuh karena ada perubahan, entah perubahan jadwal, perubahan orang dan macam-macam. Berarti Persiapan. untuk persiapan itu butuh waktu yang sebentar apa gimana, Pak? Harus butuh waktu yang panjang karena gini, ada istilahnya ya, salesman cowboy gitu ya yang tidak persiapan. Saya sih nggak percaya gitu Pak dengan gaya begitu. Saya maunya butuhnya persiapan gitu. Kalau misalkan melihat kembali ke perjalanan karir Bapak dari awal hingga sekarang, menurut Bapak pelajaran berharga apa yang Bapak dapatkan dari profesi ini? Oke, yang pertama sih tadi seperti saya bilang gitu ya Pak, penting banget namanya persiapan sebelum kita ketemu dengan customer gitu ya, penguasaan materi dan segala macam. Tapi juga pelajaran berharga adalah sebenarnya gitu ya Pak, dalam melakukan profesi sales itu ada ilmunya sebenarnya gitu, ada teori-teorinya gitu ya. Jadi banyak orang yang merasa kalau jadi sales itu cukup jago ngomong, cukup jago speak gitu ya Pak, akan dibilang semakin jago ngomong semakin jago sales gitu ya. Atau malah bukan, malah setelah saya alamin ya, sebenarnya itu sales itu harus jago mendengarkan, harus bisa mendengarkan gitu ya. Justru kebalikan Kebalikan malah gitu ya Pak. Gimana kita memancing customer kita mau bicara, kita mendengarkan dan memahami apa persoalannya, dan kita mencari apa solusi yang tepat buat persoalan mereka itu gitu. Oh, menarik. Justru untuk di bidang sales itu harus
problem solving ya Pak, harus Benar. bisa punya keahlian untuk problem solving, bukan hanya ngomong doang ya Pak? Iya, benar banget gitu. Jadi karena tugas kita itu bukan menjual sebenarnya, tapi adalah bagaimana membantu customer membeli barang atau jasa yang dia butuhkan untuk mengatasi masalahnya gitu. Oke. Nah, Pak, mungkin kalau kita bicara profesi sales ya Pak, Iya, mungkin banyak orang yang masih menganggap dunia sales itu keras ya Pak, iya. atau mungkin spekulasi di luar sana bahwa profesi sales ini hanya menawarkan atau menjual produk. Nah, sebenarnya realitanya tuh seperti apa sih Pak peran sales dalam sebuah perusahaan? Oke, tadi saya lihat ada 2 poin ya, bahwasanya orang menganggap dunia sales itu keras atau susah ya. Iya. Tadi yang kedua adalah apa peran atau realitanya, apa perannya di perusahaan gitu ya. Nah, pertama gini ya, Pak, sebenarnya apa ya, anggapan dunia sales itu keras mesti enggak juga sih gitu. Sebenarnya sales itu mirip kayak perang gitu ya. Selama kita bisa memahamin siapa lawan kita, apa yang mau kita capai gitu ya Pak, dan kita punya strategi yang tepat gitu ya, dan kita persiapannya matang, itu boleh dibilang kemungkinan besar kita akan menang. 70-90% kita akan menang gitu. Kita akan bisa closing dan kita bisa mencapai target gitu. Nah, jadi ada Oke. ilmunya ya dan ada Iya. persiapannya. Kedua tadi mengenai apa sih perannya sales itu buat perusahaan, ya penting sekali gitu ya Pak. Jadi umpamakan seperti sebuah kereta gitu ya, gerbong paling depan tuh orang sales gitu. Orang sales lah sebenarnya tuh yang menarik gerbong di belakangnya gitu. Jadi sebagai lokomotif paling depan gitu. Dialah yang menciptakan bisnis, dialah yang membuat perusahaan itu jadi ada gitu. Kalau nggak ada sales, orang di belakangnya, mau untuk orang produksi, orang pabrik, orang administrasi, orang keuangan itu nggak akan ada gitu. Pertama kali sih orang sales dulu harus ada gitu supaya perusahaan itu bisa mendapatkan project atau deal dan lain-lainnya gitu. Berarti bisa dibilang profesi sales itu ujung tombak sebuah perusahaan ya Pak? Benar banget gitu, benar banget ujung tombak gitu. Nah, bagaimana profesi sales ini berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis? Jadi bukan hanya dari sisi pendapatan dari sebuah perusahaan, tapi juga dari sisi strategi jangka panjang dari perusahaan, Pak. Ya, jadi benar ya, nggak cuma short term dalam rangka mendapatkan revenue atau pendapatan, tapi juga sales itu adalah ada beberapa fungsi lain ya. Jadi pertama adalah sales itu adalah wajah dari sebuah perusahaan, gitu ya, Oke. Pak. Semacam kayak fungsi PR kali ya, atau membangun branding atau image gitu. Kalau salesnya jago dan juga apa ya, bisa memberikan solusi yang tepat, itu akan memberi dampak positif terhadap image market atau customer terhadap perusahaan tersebut gitu. Tapi kedua juga ya, sales itu punya fungsi strategik gitu. Apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadi arah perusahaan dalam jangka panjang 10 atau 20 tahun ke depan, itu salah satunya juga dibantu atau diwakili oleh orang sales gitu, mau ke arah kemana. Jadi punya fungsi strategik jangka panjang juga gitu. Selain tadi itu apa fungsi mendapatkan revenue jangka pendek, tapi juga memberikan wajah gitu. Seperti apa sih perusahaan itu diwakili oleh orang sales yang sering ketemu dengan customer atau market gitu. Oke. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak, kan Bapak udah berkecimpung di dunia sales ini udah kurang lebih 30 tahun ya Pak. Iya. Kalau dibandingkan dengan dulu dengan yang sekarang, bagaimana Bapak melihat perkembangan profesi atau mungkin juga peluang karir dari profesi sales ini Pak? Ya, sebenarnya sih saya lihat sih tetap sales itu salah satu profesi yang paling penting, ujung tombak gitu ya, nggak ada perubahan. Yang berbeda adalah medianya ya. Dulu kan orang zaman dulu ya sales itu kan banyak kan konvensional gitu ya Pak, Iya. face to face. Sekarang itu dunia sudah berubah, ada teknologi. Dulu kalau misalnya dalam konteks periklanan gitu ya, dulu namanya konvensional gitu ya Pak, TV, radio, cetak. Sekarang udah digital gitu, medsos gitu. Jadi artinya adalah kita juga sebagai sales juga mesti berevolusi juga gitu, harus mengikuti perubahan zaman gitu dengan teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya. Tapi kedua juga consumer behavior juga berubah. Iya, betul. Contoh gini sederhana ya, dulu orang kalau belanja itu ke pasar tradisional atau ke mall. Sekarang orang belanjanya itu malah di di medsos atau di marketplace gitu. Iya, Jadi online aja. online gitu ya. Jadi kita juga sebagai sales juga harus berevolusi juga mengikuti perkembangan teknologi gitu. Berarti kalau untuk sekarang sales ini
apa fokusnya di digital atau masih sebenarnya menggunakan konvensional seperti mungkin door to door atau bagaimana Pak? Sebenarnya sih tetap ya, sales itu tetap memakai cara tradisional face to face gitu ya. Cuma kita bisa dibantu dengan cara yang lebih cepat atau lebih mudah dengan cara teknologi gitu. Misalnya gini ya, kita ketemu customer gitu ya. Ketemu pertama mungkin gitu ya Pak, sebelum meeting pertama kita bisa dulu pakai WA atau pakai Zoom meeting Mm-mm. untuk meeting awal. Meeting awal. Baru habis itu kita meetingnya dengan in person atau face to face gitu. Karena tetap butuh apa ya, namanya itu membangun kedekatan chemistry dengan cara face to face gitu. Cuma kalau dulu semua meeting, entah meeting 3 kali atau 5 kali itu semua face to face kan, menghabiskan waktu. Nah sekarang bisa di combine dengan memakai teknologi, misalnya Zoom meeting gitu, Mm-mm. atau dengan cara lain gitu. Oke. Nah Pak, kan sekarang banyak anak muda atau fresh graduate yang mungkin justru setelah tadi mendengarkan Bapak menjelaskan mungkin ada yang tertarik atau mungkin ada yang masih ragu nih untuk memilih karir di bidang sales ini. Sebenarnya menurut Bapak skill apa sih Pak yang penting untuk dimiliki oleh seseorang yang ingin berkarir di bidang ini? Oke, pertama ya pasti sih harus punya apa ya, mental atau jiwa berani gitu ya Pak, berani mencoba gitu ya Pak. Sebenarnya sih mental ini sih bisa dilatih sebenarnya dengan Mm-mm. cara mindset gitu ya Pak. Oke. Pokoknya berani gitu kan gitu, ketemu eh, orang baru yang kita nggak kenal. Tapi kedua juga gitu ya, harus juga apa namanya, punya ilmunya sih gitu ya Pak. Oh, Harus ilmunya. ada jurus-jurusnya, harus ada metodologinya gitu ya, nggak asal cuma jualan gitu ya Pak. Jadi nggak sembarangan gitu ya Pak. Ada metodologinya gitu ya. Kalau kita nggak pakai metodologi itu namanya salesman cowboy atau jalanan. Seringnya sih Hmm. gagal sih gitu ya Pak. Oke. Tapi ketiga juga harus itu tadi, persiapan tentang product knowledge, tentang perusahaan kita siapa, bahkan juga belajar consumer behavior dan seterusnya gitu. Jadi kalau diibaratkan kuliah nih, itu ada kurikulumnya juga sebenarnya untuk bisa menjadi seorang sales yang handal gitu. Ya, Mungkin Bapak tadi Bapak mention kan kalau sales itu ada ilmunya. ya, Mungkin Bapak bisa share sedikit buat bisadawan ya. yang mungkin memang sebenarnya selama kuliah atau selama ini masih belum dapat ilmu sales tuh gimana sih Pak? Mungkin Bapak bisa share sedikit untuk bisadawan. Ya, sebenarnya ilmu sales itu banyak ya. Mm. Ada namanya itu basic selling gitu ya Pak. Mm. Bagaimana kita cara menyampaikan barang atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Atau juga ada lagi ilmu sales misalnya enterprise selling gitu ya Pak. Oke, Bagaimana kita jualan ke perusahaan besar gitu. Karena lebih kompleks kan. Di betul. dalam perusahaan besar itu banyak orang, banyak pihak yang harus kita temuin gitu. Itu Mm. ada tekniknya juga gitu. Bahkan ada lagi namanya political selling gitu ya Pak. Karena ketika kita berjualan di sebuah perusahaan besar, itu kadang ada unsur namanya itu office politik gitu ya, yang harus kita coba navigasi gitu ya. Ada lagi namanya executive selling gitu ya. Bagaimana kita bisa jualan kepada eksekutif, misalnya direksi gitu ya, atau level tinggi kayak GM ya, yang mana waktunya sempit. Kita Mm. nggak boleh bertele-tele, harus to the To the point point gitu ya, langsung. ke solusi yang memang mereka butuhkan, Mm-mm. dan banyak lagi gitu ya. Nah, apakah latar belakang pendidikan tertentu itu sangat menentukan untuk seseorang bisa sukses di bidang sales ini atau sebenarnya gak perlu latar belakang yang seperti gimana asal mau berani mencoba learning by doing atau gimana Pak? Ya, Baiknya. benar. Jadi sebenarnya ya, kita melihat bukti empiris ya, banyak orang-orang sales yang sukses tuh malah nggak ada sama sekali latar belakang sekolah ekonomi, Hmm. manajemen, nggak ada. Bahkan sangat beragam. Jadi kita lihat ada dulu orang sekolah di IPB, belajar ilmu pertanian gitu kan, atau sekolah di ITB belajar teknik geologi gitu. Wah, banyak beragam. Bahkan yang sangat-sangat apa ya, buat saya mengagumkan ya, banyak orang-orang sukses itu malah orang yang dari latar belakang tidak punya sekolah tinggi, cuma Oke. tamatan SMA, Hmm. bahkan tidak sekolah gitu ya, tapi punya keberanian, punya mentalitas yang kuat, dan punya daya juang yang tinggi gitu, Tinggi. bekerja Hmm. keras gitu ya. Jadi bahkan saya bilang ya, untuk menjadi seorang orang sales yang sukses dia malah latar belakang pendidikan itu tidak perlu gitu, Hmm. malah tidak ada hubungan sama sekali gitu. Walaupun kalau kita punya latar belakang pendidikan tinggi itu ada
membantu juga gitu. Tapi bukan itu faktor utamanya. Tapi lebih karena tadi itu keberanian, mentalitas yang kuat gitu ya, berani mencoba gitu ya, berani kerja keras, berani berjuang gitu. Oke, menarik sih Pak. Berarti buat teman-teman bisadawan di rumah nih ya, kalau ingin eh, tertarik gitu untuk di bidang sales, jangan takut kepikiran nggak ada ilmunya, nggak ada basicnya. Yang penting mentalnya harus berani dulu ya Pak. Iya. Oke. Nah, Bapak kan sudah berkecimpung lama nih Pak di Iya. bidang sales dan pasti juga pengalamannya sudah banyak ya Pak. Iya. Dari kliennya juga banyak gitu. Nah, dari pengalaman Bapak memimpin tim nih Pak, sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan oleh anak muda yang baru masuk ke dunia sales itu apa Pak? Oke, pertama tadi itu ya Pak, takut ya, tidak berani gitu ya Pak. Kedua adalah biasanya mereka tuh tadi yang saya bilang apa, selalu berpikiran kalau jadi sales tuh harus banyak ngomong, ya, Oke. banyak bicara, jago cuap-cuap atau jago speak gitu ya. Malah sebenarnya tidak gitu. Harus banyak malah bertanya kepada customer dan mendengar gitu ya. Yang ketiga sih ini sih pengalaman saya melihat ya kurang persiapan ya, kurang persiapan, ketemu customer seneng banget gitu ya, langsung meeting tapi nggak ada disiapkan gitu. Nah itu biasanya jadi blunder atau jadi kesalahan sehingga customernya di meeting pertama tuh udah punya persepsi buruk nih. Iya. Orang ini kayaknya nggak capable deh gitu, sehingga nggak lanjut ke meeting kedua dan seterusnya gitu. Itu pengalaman ya, Karena meeting pertama itu sangat menentukan ya Pak Benar. untuk prospek kedepannya gimana. Ya. Jadi deal apa enggak gitu ya. Gitu. Ya, first impression itu penting banget untuk bisa melanjut ke meeting kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Karena untuk closing itu nggak cuma butuh sekali meeting, kadang sampai 3 sampai 7 kali meeting gitu. Oke, berarti tahapannya juga sebenarnya panjang juga ya Pak. Panjang. Ya. Nah, balik lagi mungkin profesi sales ini masih sering banget disebut sebagai profesi yang selain tadi mungkin tekanannya tinggi, high pressure, tapi banyak juga gitu kan Pak yang mengatakan bahwa sebenarnya profesi sales ini bisa membuka banyak pintu karir nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sejauh mana profesi sales ini bisa membawa seseorang berkembang ke level yang lebih tinggi, misalnya ke manajerial atau leadership? Ya, saya jawab ya. Jadi gini, secara empiris ya, dari zaman dulu mungkin anggaplah misalnya tahun 1980-an gitu ya, kita ngomong di Indonesia ya, salah satu jalur karir paling cepat untuk naik menjadi misalnya jabatan paling tinggi di sebuah perusahaan seperti dirut ya atau presiden direktur adalah orang sales sebenarnya. Oke. Jadi itu bukti empiris gitu ya Pak. Cuma memang sekarang sudah ada lagi jalur lain yaitu orang keuangan gitu yang bisa menjadi pimpinan tertinggi gitu. Tapi tetap gitu ya, paling gede itu kalau kita bikin riset ya tetap orang sales marketing yang akan menjadi pimpinan tertinggi. Artinya adalah kalau kita berfungsi di bidang sales dan kita sukses selalu, agresif dan kita terus naik karir gitu ya, kita punya potensi besar untuk menjadi pimpinan tertinggi sebuah perusahaan. Oke. Itu satu. Kedua juga gini ya Pak, karena orang sales itu adalah orang yang banyak ketemu dengan banyak orang kan. Betul. Berarti kita banyak relasi Relasinya kan. luas. Sehingga kita kan dibilang ya kalau kita ingin sukses kita harus punya banyak relasi kan. Betul. Nah, profesi sales salah satu profesi yang membuat kita tuh punya banyak relasi luas gitu ya. Bahkan relasi kita tuh malah sering itu dengan relasi orang tingkat tinggi gitu. Iya. Ya entah manajerial bahkan sampai direksi gitu. Sehingga itu membantu kita sukses dalam bidang karir kita gitu. Berarti sebenarnya benefit dari profesi ini banyak ya Pak, karena relasi itu kan memang sangat penting ya Pak untuk dan jenjang karir seorang sales itu berarti prospeknya juga masih sangat luas ya Pak untuk sampai ke tingkat manajerial atau mungkin direksi. Bahkan tadi saya ada lupa tadi ya, pasti uang juga banyak gitu karena orang sales itu kan selain dapat gaji tinggi, bonusnya juga tinggi gitu. Wah, iya betul. Jadi karir ya, relasi sama uang, 3 itu. Makanya banyak orang pengen jadi sales malah gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara kondisi industri saat ini ya Pak, bagaimana Bapak melihat masa depan profesi sales itu sendiri? Oke, jadi di zaman apapun gitu ya, sales adalah salah satu profesi yang tidak pernah bisa digantikan, bahkan tidak bisa digantikan oleh AI atau oleh robot gitu ya Pak.
mohon maaf nih ya, kalau contoh gini, pekerja pabrik gitu ya, itu bisa digantikan oleh robot atau automation, ya. Customer service bisa digantikan dengan AI. Sales di situ ada human touch, ya. Semakin maju sebuah teknologi, AI makin canggih gitu, tetap yang namanya human touch oleh orang sales dalam ketemu seorang customer, ya, dalam jangka menjalin apa yang namanya itu kerjasama, membangun trust gitu ya, dan memberikan layanan itu tidak akan tergantikan oleh teknologi. Jadi saya bilang profesi sales karena itu ada human touch-nya itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, dan malah makin lama tuh makin penting gitu, Makin karena penting justru. apa ya, dengan perkembangan teknologi dan ekonomi gitu ya, pasti perusahaan tetap ingin makin agresif, ingin maju, makin banyak dibutuhkan orang-orang sales gitu. Tapi kalau misalkan yang dari Bapak lihat sekarang nih Pak, Ya. peminatnya untuk profesi sales itu gimana Pak untuk anak-anak muda zaman sekarang? Apa masih tinggi atau sebenarnya kesadaran mereka tentang profesi ini sudah menurun gitu Pak? Saya bilang sih, saya nggak mengatakan menurun ya, sama sih kayak sebelumnya, cuma memang gitu ya Pak, saya di sini mungkin mengatakan ya, banyak kan gue bilang sekarang namanya generasi Z namanya ya, Iya betul, yang Gen memang Z. kadang-kadang apa ya, mohon maaf ya, generasinya agak lembek kali ya gitu ya, mohon maaf ya. Jadi sehingga mereka merasa profesi itu profesi yang menakutkan. Sih enggak sih gitu ya Pak. Jadi berani aja mencoba gitu ya, tapi belajar ilmunya juga gitu, sehingga tidak semenakutkan apa yang dibayangkan sebelumnya gitu. Saya begitu. Oke. Ya. Berarti untuk bisadawan di rumah mungkin mikir profesi sales ini masih menakutkan, tekanannya tinggi, tapi di balik itu juga benefitnya tuh ada banyak gitu loh. Selain tadi relasi yang penting, kemudian jenjang karir, dan paling penting duitnya ya Pak. Cuannya gede. Cuannya gede. Iya. Nah Pak, sebagai penutup Pak, Ya. kalau Bapak harus meyakinkan anak muda yang masih ragu untuk memilih jalur karir, apa satu hal terpenting atau 2 hal atau 3 hal juga nggak apa-apa Pak, Iya. yang perlu mereka pahami tentang profesi sales ini? Oke, pertama adalah gitu ya, sales itu tidak menakutkan kalau kita tahu caranya dan kita persiapan panjang. Semua itu bisa di-manage gitu ya. Itu satu gitu ya. Jadi tidak menakutkan. Kedua juga gitu ya Pak. Contoh nih kayak saya nih ya. Saya adalah orang introvert pada dasarnya. Kan biasanya yang jago sales itu kan adalah orang extrovert kan ya. Iya Yang betul. suka Ngobrol. suka bergaul. Saya malah sebenarnya introvert, saya lebih senang di rumah. Tapi kalau kita berani mencoba, membiasakan diri, tapi juga ada ilmunya dan jam terbang kita makin lama makin tinggi gitu ya, itu keterbatasan seperti karakter introvert itu malah nggak jadi masalah gitu. Dan saya udah membuktikan gitu bahwasanya saya tuh bisa jadi ekstrovert gitu. Jadi sebenarnya tuh ya dicoba aja gitu dan diberanikan gitu. Yang ketiga tadi saya bilang ya, harus belajar sih ilmunya, metodologinya. Nggak boleh cuma apa jadi sales cowboy atau sales jalanan gitu tanpa ilmunya. Itu aja dari saya. Berarti kalau mungkin bisa saya simpulkan ya Pak, tadi sales itu yang penting adalah mentalnya, harus berani. Jadi jangan insecure karena latar belakang pendidikan. Yang penting berani mencoba, tapi juga tetap didasari sama ilmu-ilmunya ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak Supardi atas waktu dan juga insight-nya yang sangat berharga. Ternyata seru banget ya, terbukti bahwa sales ini bukan cuma jualan, bukan cuma ngomong, tapi bisa jadi jalur karir yang strategis untuk kedepannya. Nah, buat bisadawan yang tertarik untuk nyobain karir di bidang sales, bisa aja langsung login ke website Bisadaya, dan di sana ada banyak sekali peluang kerja inklusif yang udah nungguin kamu nih. Saya Rasika, sampai jumpa di episode podcast Bisadaya Career Path selanjutnya.